jangan sampai tuh sebenarnya kita nggak aware dulu masalahnya apa, terus kita kayak mengkamuflasekan media sosial untuk kita alih-alih ini detox emosi, padahal sebenarnya kita belum healing beneran gitu. Nah ternyata begitu udah detox medsos, kok nggak healed ya gitu. Mbak Prita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya udah menyempatkan buat ngobrol-ngobrol lagi, silaturahmi dan diskusi ini gitu ya. Aku senang banget karena aktivitas kita kan tanpa batas ya sekarang, online, offline. Apalagi kalau ngeliat Mbak Prita dengan kesibukannya, tapi konten-kontennya itu loh fresh banget, tapi ilmunya juga dapat walaupun mungkin apa ya sesuatu yang beda ketika kita baca buku dengan sesuatu yang Mbak Prita tampilkan lucu-lucu seger gimana gitu. Mbak, gimana sih Mbak ketika dengan Zep Finance konten-kontennya? Aku sih ngerasa dapat manfaatnya, tapi Mbak Prita sendiri sebagai seorang content creator juga berkarya tanpa batas, ada nggak sih netizen yang memberikan hate speech atau mungkin bertolak belakang dengan sesuatu yang Mbak Prita sampaikan? Pastinya ada. Kita sering ngobrol sih. Kita sering ngobrol kan sebenarnya, dan pastinya ada. Dan aku kadang-kadang tuh masih surprise sendiri ya kalau orang bilang Mbak Prita itu content creator. Hah? Aku masih suka kayak gitu terus terang, karena aku selama belasan tahun itu menganggap diri aku adalah seorang financial consultant saja. Edukator sebenarnya ya. Edukator aja gitu kan. Dan ternyata karena pandemi ini akhirnya mau nggak mau jadi harus beralih juga, cara mengedukasinya juga berubah. Tetapi tetap aku tuh selalu merasa bahwa diri aku adalah tetap financial consultant. Nah dari situ kan pastinya banyak tantangan ya, dan aku nggak sadar bahwa rupanya skill-skill yang aku pupuk dari masa lalu tuh ternyata bisa bermanfaat sekarang. Karena kayak aku dulu seorang penari, jadi aku ngerti beat, aku ngerti how to take angle dan lain-lain, ternyata bermanfaat sekarang gitu kan. Dan di usiaku yang sebenarnya udah nggak muda juga gitu loh. Maksudnya jadi Mbak Prita bisa ngikutin loh, aku lihat kontennya tuh refresh banget, kekinian gitu. Masa sih? Iya, itu gimana sih Mbak berkarya tanpa batas itu gitu di usia Mbak Prita yang mungkin beda dengan generasi kita tapi bisa masuk ke semua generasi? Oke, I think aku banyak belajar juga sih gitu dari orang-orang lain yang mana usianya jauh lebih senior daripada aku, tapi kok dia bisa ya masuk ke sana sini. Ternyata kuncinya itu adalah kita tuh mau untuk mengenali siapa sih kita berbicara kepada siapa. Kan basically kalau bikin konten itu kan bukan aku pokoknya mau bikin aja terus siapa aja yang mau lihat terserah. Tapi kan kita pasti punya kayak aku mau komunikasi sama siapa sih, aku mau ngobrol sama siapa sih, audiensnya siapa sih. Iya bener. Tapi itu masih ada nggak audiens yang punya pemikiran yang justru malah kontra sama Mbak Prita? Ada. Atau hate speech gitu? Ada. Aku kadang-kadang suka wondering sendiri ya, kadang-kadang aku terima direct message terus hanya untuk melaporkan, oke, terima kasih ya Mbak Prita, saya unfollow sekarang. Itu ya Allah, itu kayak unfollow aja gitu, nggak usah pakai pamitan. Kayak butuh perhatian juga sih Mbak. Aku nggak tahu, tetapi aku berusaha untuk ngelihatnya kayak gini ya. Pertama, aku ngelihat apakah memang dari apa yang aku bagi itu memang ada yang berpotensi menyinggung sekelompok orang. Jadi aku mencoba untuk introspeksi dulu, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya aku udah introspeksi dan aku tidak melihat ada masalah, atau aku mungkin juga bertanya pendapat kepada orang lain yang mungkin lebih bisa netral dalam memberikan pendapatnya, nggak ada, oh ya udah berarti it's not my problem, it's yours gitu kan. It's your business gitu ya kalau kayak gitu. Jadi kalau memang udah ternyata gitu yang kejadiannya, aku nggak akan ambil pusing karena simply ya namanya konten, apalagi kita buka open to public gitu kan, mereka bisa share kemana-mana kan. Orang udah share kemana-mana, udah bisa datang ke audiens yang mungkin sebenarnya itu bukan yang biasa kenal aku. Jadi melihatnya itu sesuatu yang berbeda. Ya udah, akhirnya gitu deh. Tapi ada yang membantah nggak teori-teori yang Mbak Prita sampaikan melalui karya dan kontennya gitu? Karena kan aku lihat sama teori beda persepsi gitu. Aku sendiri juga merasakan nih ketika mengeluarkan karya lewat konten di media sosial yang orang bisa akses semuanya, mereka berhak juga punya persepsi yang berbeda gitu. Ada nggak Mbak yang terang-terangan menunjukkan perbedaan pandangan terhadap teori yang Mbak sampaikan? Pasti, jadi ada yang perbedaan pandangan, tapi ada yang menyampaikannya tuh dengan manis, misalnya lewat direct message. Tapi banyak juga yang menyampaikannya ibaratnya itu kan lapak aku ya, gitu kan, kayak rumah aku, terus di halaman rumah aku ngomong sekenanya gitu kan, sesuka hati. Bahkan ada juga yang kadang-kadang yang aku suka surprise, wow udah capek-capek bikin konten lalu diambil atau gimana, itu aku kadang-kadang suka wow that's how it's done ya. Tapi aku tidak mau seperti itu.
Jadi kadang-kadang aku juga suka merasa capek ya dengan apa namanya di dunia yang rasanya tuh udah bener-bener tanpa batas. Bahkan batasan etika tuh kadang-kadang terlewati juga. Setuju. Bener nggak Aku sih? merasa seperti itu. Exactly. So kita jadi mesti menahan diri kan. Kalau dari aku kayak aku berusaha untuk menjaga diri aku untuk tetap beretika. Aku tetap sebagai Prita, aku jarang sih sebetulnya ngikutin kayak viral atau apa karena kalau itu nggak sesuai dengan aku. Jadi aku hanya akan melihat itu kira-kira cocok nggak. Nah sebenarnya Mbak Ana ya, gimana sih kalau misalnya kita tuh udah ngerasa lelah banget, apalagi di dunia tanpa batas, kadang-kadang kayak teknologi tuh terpapar mulu, aku suka stres loh. Kayak, duh bikin konten apa lagi ya, bikin konten apa lagi ya gitu kayak apa-apa kalau kata suami aku, ya ampun nih mau makan aja story katanya gitu. Itu gimana sih harusnya? Iya. Ini memang seperti apa ya, batasannya itu yang paling tahu tuh diri kita gitu. Sehingga pada saat sudah ada sinyal yang membuat kita tuh capek sama kegiatan tertentu secara berlebihan, kita harus bisa mempause itu sih Mbak. Jadi misalnya nih ya, kalau memang hari itu kita ngerasa capek dengan media sosial, kita boleh loh untuk sejenak tidak menggunakannya, tapi kita sadar, aware gitu. Jangan sampai tuh sebenarnya kita nggak aware dulu masalahnya apa, terus kita kayak mengkamuflasekan media sosial untuk kita alih-alih ini detox emosi, padahal sebenarnya kita belum healing beneran gitu. Nah ternyata begitu udah detox medsos, kok nggak healed ya gitu, karena kita nggak menyadari apa yang membuat kita itu capek gitu. Jadi perlu banget disadari Mbak, apakah benar medsos ini sumber kelelahan kita atau sebenarnya hal lain dalam kehidupan kita. Kalau memang itu medsos, nah batasi penggunaan ini juga penting kan. Sekarang di di teknologi itu kita bisa set ya, misalnya di smartphone kita jam berapa sih kita menggunakan durasi yang kita pakai nih untuk menggunakan internet seharian, aplikasi apa yang kita pakai. Nah itu aku rasa sih kayak jadi sebuah yang memudahkan kita juga Mbak Prita. Dan punya aktivitas fisik, keluar rumah juga Mbak Prita juga sering grounding, sering banget nyeker ya untuk bener aku tuh jadi suka mikir gini ya, jadi kalau aku dengan teknologi itu aku benar-benar bersahabat banget dan aku sangat-sangat orang yang bersyukur dengan adanya teknologi. Tapi berarti kuncinya adalah kita sendiri yang harus ngebalance semuanya. Betul ya, jadi bukannya berarti kita malah shutting down, tapi kita balance. For example, misalnya untuk yang aku mau bercerita, sampai sejauh mana sih aku bercerita. Kemudian mungkin aku tetap pakai teknologi tapi aku alihkan let's say untuk aku mengisi diri aku lagi. Jadi misalnya aku dengan buka buku digital atau gimana gitu kan ya. Jadi basically balancing ya. Iya, dan manajemen emosi dan waktu itu ada di diri kita kan kendalinya. Bukan kita menyalahkan teknologinya atau internetnya yang sekarang internet of things nih, gara-gara ini aku jadi stres. Bukan itu, tapi manusia di balik teknologi dan juga internet itu sendiri. Gitu. Nah kalau kita bicara soal karya nih Mbak, sekarang kan banyak banget orang yang punya kreativitas tanpa batas gitu kan. Mbak Prita sendiri ide-ide inspirasi dan kreativitas itu muncul dari mana aja sih Mbak? Bisa menjadi mana-mana, percaya nggak? Misalnya aku lagi, yang paling sering pastinya nonton aku suka film. nonton drama Korea kan. Aku sudah menebak. Yes. Terus. Jadi aku kan orangnya memang suka nonton film, tapi aku sukanya yang romantic komedi, pokoknya yang light lah. Pokoknya sesuatu yang terlalu mikir tuh, aduh malas for me. Gitu kan. Kadang udah kencang duluan. Please ya, hidup aku udah penuh dengan pikiran, apalagi horor. It's like, aduh. Maksudnya kayak aku nonton kepengen seneng, kenapa aku jadi takut ya gitu kan. Nah, tapi orang kan beda-beda. So setiap nonton orang berpikir bahwa nih Prita nih nonton tuh sebenarnya sengaja mencatat, mencari apa kayak lessons-nya atau emang dia nonton aja. Jawabannya adalah aku nonton aja. Oh, jadi setelah nonton aku baru kepikir I can relate this to that. Jadi what I'm saying adalah yang aku pakai analoginya. Tetap ya namanya seorang edukator itu dimanapun ada konten, baik itu film ataupun apapun itu kayak nyambung ke edukasi yang relate untuk dibagikan. Bener, makanya aku nggak bisa dipaksa. Kayak misalnya ada yang bilang Mbak nonton dong drama Korea ini, ternyata nggak relate. Aku nggak relate aja gitu karena aku bukan mencari drama Korea mana yang mau aku cari konten, tetapi pada saat aku nonton, kalau aku hook up gitu ya, berarti aku akan nonton terus kan, apapun itu. Dan di situ aku pasti mencari apa yang relate dengan apa yang aku mau sampaikan. So kadang-kadang banyak yang bisa bilang ini juga ada, betul, tapi itu bukan yang mau aku sampaikan gitu. Jadi memang cara aku, kadang suami aku gini, kamu tuh orangnya terlalu pede ya, terserah deh, aku bilang gitu. Tapi aku bilang mungkin bukan aku pede banget, tetapi aku tahu apa yang aku bisa sampaikan. Dan aku tahu sejauh mana aku mau menyampaikannya. Nah
Ini menarik Mbak, berarti kan artinya sebagai seorang yang berkarya gitu ya di industri ini, kita perlu bisa mawas diri terhadap sesuatu yang mau kita sampaikan gitu ya, dan mempertanggungjawabkan karya itu gitu ya. Kalau selain drama Korea nih, inspirasinya datang dari mana aja sih Mbak? Kan sekarang banyak banget platform itu, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, YouTube gitu kan. Itu Mbak kayak dari mana aja tuh selain drakor? Aku kalau nggak dari drama Korea, aku kadang-kadang suka mengambil dari filosofi. Jadi let's say kayak misalnya filosofi Jawa gitu, misalnya dari ngelihat batik atau apa. Kadang-kadang aku relate itu dengan gimana aku mau menyampaikan sesuatu. Terus aku juga sering banget misalnya dengan kehidupan aku dan anak-anak aku gitu ya. Walaupun pastinya aku mesti menjaga privacy dong gitu, karena aku tipe orang yang lumayan sangat private sebetulnya. Jadi apa yang aku bagi tuh aku filter banget sebetulnya. Nah itu inspirasi dari situ, dan aku kan suka musik karena aku juga suka nari dan lain-lain ya. Bener. Jadi dengan adanya sekarang kayak kita kadang-kadang bisa sambil ngikutin musik, apa tuh buat aku selalu kesenangan sendiri. Mbak kayaknya gitu. multi placenta banget ya. Masa sih? Multi talenta maksud aku. Mbak kalau tadi ngomongin soal kehidupan dan karya konten, aku penasaran nih, kita kan sama-sama ngebangun perusahaan yang kalau Mbak Prita sih udah jauh lebih dulu ya, ini suhu aku dengan Zep Finance-nya. Aku sendiri tuh ngerasa membangun APDC ini adalah proses yang gak mudah gitu. Nah gimana sih Mbak kalau kita lihat para CEO ini, apalagi di usia muda gitu, secara finansial dan secara mental juga dari Mbak Prita menyiapkan untuk menjalani itu semua, karena nggak mudah kan peran itu. Pastinya ya, karena pada saat kita memutuskan untuk mengambil posisi sebagai seorang leader, bukan cuman jadi muka, istilahnya bukan the face off, tetapi dibalik itu juga memang kita mengambil tanggung jawab itu, ya maka kita harus siap nih dengan semua yang memang mengikutinya. Maksudnya gini, kalau kita hanya mau memilih, oh kerjaan ini yang aku suka, yang itu enggak bisa. Jadi memang semua aspek itu harus mampu untuk kita kelola. Karena nggak mungkin kita milih-milih apa yang mau kita kerjakan. Itu satu. Yang kedua, menurut aku kita mesti punya tanggung jawab. Karena pada saat kita dikasih amanah itu, berarti kita sadar bahwa, oh ini ada suatu organisasi dan mungkin di dalamnya juga banyak teman-teman kita, tim kita yang juga di situ, itu apa menggantungkan atau menyandarkan hidupnya juga di situ. Ya kan, jadi kita juga harus paham bahwa kita tuh mesti mampu untuk menjaga amanah tersebut. Caranya gimana? Caranya harus banyak belajar. Jadi kita mesti banyak belajar, banyak ngobrol, berani untuk mengakui kalau kita salah dan kita mengambil solusinya, dan mungkin tidak mudah menyalahkan orang. Itu menurut aku sih penting banget ya. Pasti itu berproses lah, apalagi dulu pada saat aku memulai kan aku masih usianya juga masih 20-an ya. Jadi kayaknya kadang-kadang kalau aku lagi istilahnya tuh sepaneng gitu, aku coba cari tahu, ini sebenarnya aku sepaneng karena masalah kantor atau sebenarnya sesuatu yang ada di rumah aku bawa ke kantor. Oh, aku juga sering ngerasain gitu sih Mbak. Itu kan emosional kita memang di usia 20-an itu memang belum sestabil ketika kita di usia 30-an dan something gitu ya. Nah, apa yang Mbak Prita lakuin tuh pada saat sadar bahwa wah kayaknya nih emosi aku tuh lagi nggak baik nih, selain memisahkan ini masalah apa yang Mbak lakukan saat itu? Mungkin kalau dibilang aku berhasil, enggak. Karena aku bisa tahu at least sampai dengan ya 5 tahun setelahnya tuh aku tahu aku banyak banget melakukan kesalahan gitu. Jadi karena aku perempuan yang sudah berkeluarga dan punya anak pada saat umur 20-an itu, maka itu menjadikannya jadi berlipat ganda deh untuk men-settle myself gitu. Mungkin agak beda kalau misalnya aku belum punya tanggung jawab yang lain ya. Jadi itu hebat banget. Jadi aku apresiasi banget ya dengan perempuan-perempuan yang bisa memanage semuanya dengan baik. Aku tahu aku ada situ nggak bisa. Tapi karena aku tahu dan aku sadar, aku mengakui kesalahan aku. Jadi aku banyak belajar dari apa-apa yang aku sudah lakukan dan apa yang harusnya aku lakukan. Nah, untuk kedepannya kita juga harus mau untuk banyak berubah. Kan dunia ini benar-benar tanpa batas, bener nggak? Dan yang namanya teknologi itu berubah dengan sangat cepat. Banget sih Mbak. Kalau aku selalu bilang dulu nih gitu, itu dulu. Kita udah mesti lihat ke depan. Jadi kita harus terus berpikir dan kreatif apa sih yang mau kita lakukan. Itu menurut aku penting. Nah, yang terakhir menurut aku juga penting, kita tuh benar-benar mesti bisa untuk ngeliat kita core-nya bagusnya di mana. Kita nggak mungkin ngelakuin semuanya, benar nggak sih? Itu aku ngerasain banget sih Mbak, apalagi dengan sekarang dunia tanpa batas gitu ya. Punya peran lain selain sebagai leader, aku juga ngerasa agak cukup kewalahan Mbak, struggle gitu ngebagi energi ketika harus tampil secara offline maupun online sebagai analisa di perannya sebagai psikolog, pembicara gitu. Jadi akhirnya pada saat ketemu tim, energinya tuh udah kayak
nggak maksimal lagi gitu, udah nggak full lagi gitu. Struggle-nya tuh di situ gitu, membagi energi itu. Mbak Prita sering ngerasain gitu nggak sih? Yes, aku terus terang merasain itu, dan biasanya kalau aku sedang merasakan itu aku ngomong. Jadi kayak aku selalu bilang, jadi ekspektasinya gitu aku lagi capek nih gitu. Jadi tolong ya, pertama misalnya meetingnya jangan kelamaan. Atau misalnya tolong udah siapin, jadi jangan sampai aku nanya duluan. Jadi semuanya tuh udah prepared. So menurut aku chemistry dan itu harus saling bisa paham dan saling mengerti. Nah sama juga aku expect teman-teman juga cerita kalau mereka sedang ada problem. Mungkin nggak cerita ke semua orang, tetapi kita tahu lah, oh ternyata mungkin lagi ada masalah apa, sehingga kita paham gitu dan kita bisa saling bantu gitu. Chemistry itu penting banget ya Mbak, ketika kita menjalankan sebuah kerjasama gitu kan dengan tim, dan sebagai CEO atau sebagai leader yang terus melakukan aktivitasnya tanpa batas untuk timnya dan juga untuk peran-perannya, itu juga ada sesuatu yang harus kita terima gitu. Nah, kira-kira nih Mbak Prita, konsekuensi apa sih yang harus kita terima dan kita jalanin pada saat kita menjalankan berbagai peran itu? Pastinya konsekuensi waktu, itu udah pasti, bener dong. Terus yang kedua, pastinya konsekuensi terhadap mana nih mau kita prioritaskan. For example, kita udah punya anak kan, gitu. Pasti kita adalah momen-momen istilahnya tidak melihat perkembangan anak itu. Betul. Beruntungnya sekarang udah ada video call. Nah, aku juga itu ngerasa terbantu banget Mbak, kalau lagi keluar kota paling enggak nih anak tuh tetap terkoneksi, asalkan internetnya aman. Bener banget, kalau udah biarpet waduh repot. Aduh, makanya untung ada IndiHome Mbak, jadi kayaknya sekarang kalau kita mau bicara soal peran-peran yang multi gitu ya, di satu waktu yang bersamaan kita bisa menggapai itu semua gitu. Exactly. Jadi selain waktu, kemudian tadi ya konsekuensi peran kita yang mungkin nggak bisa maksimal di satu hal gitu kan. Apalagi nih Mbak yang kira-kira kerasa mungkin harus kita pikirkan gitu, karena orang banyak yang enaknya jadi Mbak Prita, enaknya jadi Mbak Analisa gitu, tapi dia nggak lihat struggle-nya itu apa gitu. Ya pastinya kita nggak bisa please everyone, kita nggak bisa membuat senang semua orang ya. Apalagi jadi leader ya. Betul. Dan juga terhadap dunia luar, karena kan kebetulan sekarang jadi kayak Mbak Ana bilang, wah content creator, waduh aku sih sebenarnya kayak belum apa-apa lah. Ini analisa nih yang wah canggih banget gitu. Maksudnya aku malah banyak belajar gitu dari teman-teman lain yang mungkin udah memulai lebih dulu dan lain-lain. Aku jadi suka nanya, kalau udah ngadepin yang kayak gini, karena aku suka nanya loh, ini dapat komen gini diapain ya, gitu. Jadi ternyata teman-teman yang lebih dulu kecimpung di dunia itu dan mereka experience-nya betul dan satu frekuensi lah, dalam arti kita nggak nyari viral atau apa, itu biasanya nanti jawabannya akan oke, aku juga kayaknya akan seperti itu. Jadi aku tahu itu tidak mungkin bisa dilakukan untuk membuat semua orang senang, so just stick to ourselves, jadi orang yang beretika, jadi orang yang terus bermanfaat. I think at the end kita juga akan menjadi orang yang selalu bisa give back to the community. Dan once we give back to the community, sebenarnya yang menang tuh kita sendiri. Wow, do not please everyone, itu satu pesan yang menurut aku tuh kena banget nih Mbak Prita, dalam berkarya, beraktivitas tanpa batas. Aduh Mbak Prita, aku tuh kayak lagi berkaca gitu, karena peran-peran kita hampir banyak yang sama, dan pengen ngomong sama pikiranku kalau dear pikiranku, ternyata memilih hidup yang tanpa batas itu harus diiringi dengan konsekuensi dan juga tantangan yang tanpa batas. Setuju nggak sih Mbak? Setuju banget, dan again kita stres lagi bahwa kita tidak bisa membuat senang semua orang. Jadi pastikan kita berikan saja yang terbaik, kita berikan manfaat terbaik, dan yang pastinya semuanya itu akan berbalik ke kita sendiri. Masya Allah, jadi berkarya aja dan terus mencari makna dalam hidup ini ya Mbak ya. Mbak, thank you banget udah ngobrol-ngobrol, diskusi, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Insya Allah. Sehat-sehat, melancar aktivitasnya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.